Untuk Anda informasi terkini sudah tersambung bersama saya ada Pak Nanang Sigit. Pak Nanang Sigit merupakan kepala kantor SAR di sana dan upaya pencarian serta penyelamatan terhadap korban kapal Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Bali ini masih terus dilakukan oleh tim gabungan termasuk oleh Basarnas. Dan informasi terkini sudah ada Kepala Basarnas Surabaya, Pak Nanang Sigit. Pak Nanang, selamat pagi Pak Nanang. Ya, selamat pagi, Mbak. Pak Nanang, jadi total sekarang ada berapa korban selamat yang sudah berhasil ditemukan dievakuasi, Pak Nanang? Ya, untuk update terakhir saat ini ada 23 orang ditemukan selamat dan untuk yang meninggal dunia ada 4 orang. Untuk yang meninggal dunia saat ini dibawa ke rumah sakit di Jemberana karena memang penemuan semuanya di wilayah Gilimanuk. Oke, Pak, saya ulang sekali lagi, saya konfirmasi ada 23 orang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia? 23 orang selamat dengan 4 orang yang meninggal dunia. 4 orang meninggal dunia. Jadi ada 4 orang? Iya, 4 orang yang meninggal dunia, 23 selamat. Untuk jumlah total kan 65 orang, jadi saat ini masih ada dalam pencarian 38 orang. Oke, jadi ada total 4 yang sudah dikonfirmasi meninggal dunia dan sudah berhasil dievakuasi, Pak Nanang? Ya, sudah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit di Jemberana. Oke, kemudian 23 orang selamat lainnya saat ini berada di mana, Pak? Nah, saat ini mereka ada di ASDP Gilimanuk. Jadi saat ini ada di ASDP Gilimanuk, kemudian di sana ditangani oleh? Ya, dari pihak ASDP dan tim SAR gabungan yang ada di sana. Dari laporan yang Anda terima, bagaimana kondisi 23 orang selamat ini, Pak Nanang? Ya, untuk yang 23 orang dalam kondisi sehat, artinya tentunya hanya ada kelelahan, kemudian semacam shock seperti itu, tapi artinya dalam kondisi yang langsung sehat demikian. Baik, kemudian bagaimana proses pencariannya nanti masih akan dilakukan, Pak? Apakah nanti akan terus dilakukan sampai nanti malam? Ya, tentunya kita akan tetap melaksanakan pencarian sampai dengan semua korban dapat ditemukan ataupun seoptimal mungkin bisa kami laksanakan pencarian sesuai dengan prosedur yang ada. Oke, Pak Nanang, ada info yang kami terima kalau yang berhasil menyelamatkan diri ini menggunakan skoci untuk menyelamatkan diri pada saat terjadinya kapal tenggelam ini. Jadi 23 orang selamat ini pada saat ditemukan mereka berada di mana, Pak? Ya, ada yang menggunakan skoci tadi yang dari pagi, kemudian ada yang dievakuasi oleh kapal-kapal lain yang memang melintas karena perairan Kota Gilimanuk ini kan cukup padat dengan lintasan kapal ya, kapal lah, itu mereka ikut di kapal-kapal yang lain. Seperti itu. Baik, dan saat ini ada berapa banyak kapal lagi yang dikerahkan untuk membantu proses pencarian ini, Pak? Yang khusus untuk pencarian memang ada 9 kapal atau alus
air yang digunakan untuk pencarian khusus ya. Tapi dengan banyaknya kapal yang melintas ataupun kepadatan jalur lintasan kapal di Ketapang Gilimanuk itu, juga kami juga mengarahkan kepada kapal-kapal yang melintasi untuk memang sambil melaksanakan pencarian, dan jika memang melihat kemudian bisa membantu untuk melaksanakan evakuasi itu, Pak. Kalau informasinya tadi pagi, Pak, ada info kalau cuaca buruk di sana, kemudian gelombang tinggi yang mencapai 2,5 meter. Tetap banyak yang beraktivitas di sekitar Selat Bali? Ya, untuk saat ini sudah cukup kondusif ya untuk cuaca terkait dengan tinggian gelombang maupun arus. Hanya mungkin di bagian sedikit ke selatan yang harusnya agak kencang. Bagian. Oke. Kemudian Pak Nanang, apakah nanti akan ada tambahan kapal yang akan dikerahkan dari beberapa lokasi menuju ke Selat Bali untuk membantu pencarian ini, Pak? Untuk saat ini kami masih tetap dengan kondisi yang sekarang. Kami akan melihat perkembangan lebih lanjut, melihat dari pergeseran atau kemungkinan pergeseran target dan luasnya area pencarian. Karena semakin lama kan otomatis area pencarian kami akan semakin luas terkait dengan pergeseran akibat dari arus yang menggeser target atau yang dicari. Oke, Pak Nanang, bagaimana rencana operasi hari ini, Pak? Mengingat ada cuaca buruk tadi yang terjadi, apakah sudah berkoordinasi juga dengan BMKG, Pak Nanang? Ya, tentunya sudah ya. Di sini kami di posko gabungan sini sudah terkoordinasi dengan semua instansi terkait, kemudian termasuk salah satunya dengan BMKG terkait dengan kondisi cuaca. Cuaca terkini bagaimana prediksinya, Pak? Ya, untuk saat ini hanya ada agak berawan saja, tapi untuk kondisi di lautnya masih cukup kondusif untuk melakukan pencarian, tuh. Oke. Apakah ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh SAR untuk ASDP di Ketapang ataupun Gilimanuk terkait dengan kondisi kemarin, kemudian ada insiden kapal tenggelam? Apakah ada rekomendasi yang dikeluarkan, Pak Nanang? Untuk saat ini kami belum menyampaikan rekomendasi. Kami lebih fokus ke bersama-sama melaksanakan evakuasi hingga selesai dan optimal, itu saja. Kalau untuk rekomendasi mungkin nanti setelah ini ada evaluasi dan sebagainya. Baik, Pak. Apakah ada rencana untuk perluasan area pencarian kalau seandainya hari ini masih belum menemukan 38 orang lagi yang masih belum ditemukan? Ya, itu sudah pasti karena pergeseran dari target karena arus maupun gelombang. Jika hari ini tidak ditemukan semua, pada hari ini tentunya akan ada perluasan dari area pencarian. Baik. Terima kasih Pak Nanang Sigit, Kepala SAR Surabaya, karena sudah memberikan informasi terkini untuk kami dan juga pemirsa Metro TV. Jadi pemirsa, info terkini dari Kepala SAR Surabaya, total korban yang sudah ditemukan dengan selamat sampai dengan pagi hari ini pukul 8:17 waktu Indonesia Barat itu ada 23 orang selamat. Saat ini 23 orang selamat ini lokasinya ada di ASDP Gilimanuk. Berarti ada di Bali saat ini lokasinya, dan dari proses pencarian dan evakuasi yang sudah dilakukan ada 4 korban meninggal dunia terkonfirmasi yang disampaikan oleh Kepala SAR Surabaya, Nanang Sigit. Jadi saat ini masih perlu mencari 38 orang lainnya yang menjadi korban dari kapal tenggelam di Selat Bali. Ini visual yang Anda saksikan ini adalah bagaimana keluarga berkumpul. Mereka adalah keluarga korban dari kapal tenggelam yang terjadi di Selat Bali yang masih menanti kepastian informasi bagaimana dengan proses pencarian dan juga evakuasi yang dilakukan untuk anggota keluarga mereka, pemirsa.
Dan kecelakaan kapal motor penyeberangan KMP Tunu Pratama Jaya ini dari laporan awal kapal mengalami kebocoran di ruang mesin dan terbalik. KMP Tunu Pratama Jaya ini tadinya berangkat dari Pelabuhan Ketapang menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Mereka berangkat pukul 22.56 waktu Indonesia Barat, jadi berangkat pada malam hari pemirsa. Kemudian pukul 23.20 waktu Indonesia Barat atau pukul 00.16 WITA, itu ada yang meminta tolong karena mengalami kebocoran mesin kapal. Permintaan ini disampaikan langsung dari kapal menuju ke ASDP dan selanjutnya pukul 00.19 waktu Indonesia Tengah, KMP Tunu Pratama Jaya mengalami blackout dan pukul 00.22 waktu Indonesia Tengah kapal terbalik dan hanyut ke arah selatan. Kalau data dari Koordinator Pos Basarnas Banyuwangi, Wahyu Setiabudi, yang mengatakan data manifest sementara KMP Tunu Pratama Jaya ini membawa 53 penumpang dan ada 12 orang kru atau 12 ABK. Selain itu di dalam kapal dikabarkan juga ada belasan truk yang ikut menyeberang. Dan sebagai informasi pemirsa, ada 22 kendaraan di dalamnya dan ada 14 truk tronton yang disampaikan ke awak media ini memang diangkut oleh KMP Tunu Pratama Jaya dalam penyeberangannya di Selat Bali. Informasi lainnya, jika dalam kondisi cuaca cerah penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang dari Banyuwangi menuju ke Pelabuhan Gilimanuk di Bali, kalau menggunakan kapal feri biasanya hanya memakan waktu sekitar 45 sampai dengan 60 menit. Dan informasi terkini untuk Anda, 23 orang selamat dan saat ini sudah dievakuasi menuju ke Gilimanuk.